Jumpa lagi di Ribu TV bersama saya Dedi dan Rifki. Iya, kali ini kita akan bahas rekomendasi laptop menjelang Lebaran tahun 2022. Ini adalah laptop non-gaming. Rentang harganya berapa? 11 juta sampai 14.999.999. Oke, sebelum mulai, tolong baca dulu yang satu ini, perhatikan detailnya. Oke, kali ini kita akan bahas tentang laptop non-gaming. Ya, harganya 11 juta sampai Rp1.000 di bawah 15 juta ya. 11 juta sampai 14.999.000. Ya udahlah 19.99999. Ya gitulah ya. Ini ada rekomendasi untuk kategori yang non gaming. Jadi kalau misalnya ada Acer misalnya ya, Acer kita nggak pakai Nitro atau Predator karena itu yang gaming. Iya. Terus ada apa lagi nih? Kalau bukan kalau Lenovo berarti kita ada IdeaPad gaming juga. Itu nggak kita masukin. Itu nggak kita masukin ya. Ada segmennya sendiri. Ada segmennya sendiri. Itu ada video terpisah untuk itu ya. Nah, persyaratannya atau harapannya apa aja nih Ki? Kalau di harga 11 sampai 14.999.000 itu kita berharap RAM-nya udah 16 GB ya. Jadi RAM 8 GB itu masih bisa kita pertimbangkan seandainya dia masih ngasih slot kosong. Jadi kita bisa upgrade ya, kita bisa upgrade dual channel. Lalu terus ya syarat seperti yang lainnya wajib SSD juga. Wajib kita nggak nerima hard disk no hard disk buang. Buang. Terus prosesor itu minimal 4 core 8 thread minimal karena ini untuk laptop tipis biasanya ya, tipis. Terus layar Full HD IPS minimal. Kita nggak nerima TN juga, kita nggak nerima HD juga. Iya. HD enggak, TN enggak, VA juga enggak di sini. VA juga enggak. IPS atau OLED kalau ada. Kalau ada. Lalu kalau ada discrete GPU ya, lebih baik. itu akan lebih baik kalau ada, tapi kalau enggak ya namanya juga laptop tipis biasanya ya. Iya. Jadi fokusnya ke portabilitas, mudah dibawa-bawa ya. Pertama ada apa? Ada Acer Swift X. Acer Swift X. Pernah kita review sekitar pertengahan tahun yang lalu ya. Iya. Ini ada dua pilihan di sini ya. Iya. Ada Ryzen 5 5500U, ini Zen 2. Masih Zen 2. Karena ganjil ya, angkanya 5500 ya. Kalau angka keduanya ganjil 5 Zen 2, 6 core 12 thread di 13 jutaan ya. 13 jutaan. Lalu ada apa lagi? Ada yang satu lagi pakai Ryzen 5600. Oh, ini udah Zen 3 karena angka keduanya genap. Nah, gitu, karena keduanya genap Zen 3. Dan yang ini harganya 14 jutaan. Jadi ya selisih sekitar 1 jutaan lah. Ambil Zen 3 aja ya kalau gitu ya. Enaknya sih gitu. Lebih baru juga. Lebih baru, lebih powerful di situ. Lalu dia pakai GeForce RTX 3050. Ya, udah pakai 3050. Jadi dia bisa dipakai buat gaming walaupun bukan laptop gaming, dan untuk content creation ini asik sih harusnya. Lebih enak daripada yang masih pakai MX gitu atau yang tanpa discrete sama sekali. Iya, jelas lah RTX. RAM 16 GB dual channel. Udah 16 GB dual channel, langsung dual channel. SSD setengah tera ya kan. Dapat Office Home and Student. Ya, dapat Office Home and Student juga. Garansinya juga 3 tahun dari Acer. Mungkin pertimbangannya ada apa tuh? Kalau pertimbangannya itu mungkin RAM-nya nggak bisa di-upgrade ya, karena ini udah nempel di motherboard-nya, nempel di laptopnya gitu. Tapi sebenarnya bukan masalah besar sih, soalnya kan dia udah 16 GB juga. Iya, udah 16 GB. Jadi tipis, kecil, ringan, 16 GB, kenceng. Kurang apa lagi? Gak ada yang kurang. Pakai discrete RTX lagi. Pakai discrete RTX, mantap yang satu ini. Lalu berikutnya ada dari Acer lagi, ya, Swift 3. Swift 3 ini bervariasi ya. Harganya bervariasi dari 12 sampai 14 jutaan. Ada yang pakai Ryzen 7 5700U 8 core 16 thread. Nah, lo banyak tuh. 8 core 16 thread. Sisa-sisa tuh kayak. Iya, sisa ya. RAM 16 GB juga, dual channel juga, SSD 1 tera juga. Nah, ini hebat sih karena biasanya di harga sini 512. Iya, 512. Ini 1 tera. Layarnya Full HD, IPS, 100% sRGB. Office Home and Student juga ada, garansi juga 3 tahun. Lagi-lagi pertimbangannya RAM-nya nggak bisa di-upgrade. Sama kayak sebelumnya. Tapi juga bukan masalah besar juga. Iya, karena udah 16 GB. Iya. Lalu ada personal favorite.
Iya, HP Pavilion Aero 13. Aero 13. Ini kayaknya satu-satunya ya di kelas harga segini yang di bawah 1 kilo. Iya. Mm, Ringan banget tuh, ringan banget. ringan banget. Nggak convertible tapi ini ringan banget. Iya. Ini nyaman banget buat dibawa-bawa. Bodinya magnesium. Lupakanlah namanya Pavilion. Ini cocoknya bukan Pavilion. Berasa envy. Berasa envy. Iya. Berasa envy dan di bawah 1 kilo malah berasa Spectre jadinya. Iya, berasa Karena di bawah 1 beneran. kilo. Ada 2 opsi di sini ya. Ada yang Ryzen 5 5600U. Lagi-lagi udah Zen 3 ya. Iya, udah Zen 3. Itu harganya di 12 jutaan. 12 jutaan. 12 jutaan. Kadang-kadang kita nemu yang di bawah 12 juta loh. Ya, Nah, lumayan ya, sering. dicari-cari aja ya. Lalu kalau mau yang lebih kencang ada yang Ryzen 7 5800U. Ini 8 core 16 thread. Itu ada di kisaran 14 jutaan ya. 14 jutaan. 14 jutaan. Tadinya nih di atas 15. Cuma Tapi sekarang udah turun. udah turun, Ya, udah turun. Asik. RAM 16 GB 2 channel. Ini i5 lagi Ryzen 5. Baik Ryzen 5 maupun Ryzen 7 sama-sama 16. Ya udah sama-sama 16. Jadi kalau biasanya kan ada laptop yang kalau Core i5 atau Ryzen 5 gitu, dia dikasih RAM cuma 8 GB onboard, nggak bisa di-upgrade. Nah, itu Iya. kadang kita buat ngasih rekomendasi jadi berat ya. Iya, agak berat. Biasanya buat diferensiasi. Iya, Katanya buat Ryzen 5 8 GB, Ryzen 7-nya dikasih 16. Gak gitu harusnya. Ini bener nih. Dua-duanya 16. Dua-duanya dikasih 16, udah enak banget. SSD sama juga. SSD sama 500 setengah tera ya. Layarnya yang menarik. Ya. Sama-sama IPS 100% sRGB, cuman resolusinya beda. Yang Ryzen 5 itu di 1080p. 1920 kali 1200. Iya. Jadi emang layarnya 16:10 aspek rasionya. 10. Ya. Lalu yang Ryzen 7-nya itu itu mantep sih. 2560 kali 1600. 2,5K ya. Ya 2,5K. Mantep. Tadi cuma nambah berapa? 1 jutaan 2 jutaan ya. Berhubung yang Ryzen 5-nya sering turun, jadi jaraknya lumayan. Oh iya. Jaraknya lumayan. Sih. Tapi ya performance lebih kencang, layar lebih keren. Sama-sama enteng, sama-sama dapat Office Home and Student. Ya kalau Office sudah pasti. Kalau pakai Windows sudah pasti ya, Windowsnya ada ya. Garansi 2 tahun, ada accidental damage protection juga di situ. Seperti biasa. Paling-paling pertimbangannya sama, RAM-nya nggak bisa di-upgrade. Iya. Sama-sama 16 GB nggak bisa di-upgrade. Soalnya kan dia mengedepankan tipis sama ringannya tadi ya. Jadi seandainya misal diganti sodium gitu kan bisa nambahin beban walaupun cuma sekian gram, bisa nambahin tebel Iya, tapi gitu. nambahnya lumayan karena Nambahnya kalau lumayan. beban, nambah ruang, nambah tebel. Iya, nambah tebel juga. Tembus 1 kilo biasanya tuh. Iya. Gitu, cuman gara-gara itu doang. Lalu berikutnya, akhirnya ada Lenovo di sini. Yoga 7. Lenovo Yoga 7. Yoga 7. Ini convertible nih. Kalau nyari convertible ada nih di sini nih. 2-in-1, jadi bisa jadi tablet, otomatis touchscreen. Harganya Cuman 14 jutaan. 14, nggak cuman sih, tapi ya masuk ini dalam rentang ini. Menarik soalnya kan kalau sebelum-sebelumnya Yoga itu identik dengan harganya mahal banget kayak biasa kayak gitu kan. Yoga tuh 20. Iya, 20. Kalau convertible tuh 20, 18, 19 Jadi gitu sekarang kan. dapat 14 juta itu sebenarnya udah Ya udah asik. Dan bukan berarti dia ngandelin 2-in-1-nya doang. Iya. Ini CPU-nya juga kencang. Dia pakai Ryzen 5 5600U, Zen 3 lagi nih. Zen 3 lagi. RAM Core 12 thread dengan RAM 16 GB dual channel. asik. Terus SSD juga 512. Touchscreen 14 inci, Full HD IPS, 72% ATSC, berarti ya 100% sRGB kurang lebih ya. Kurang lebih. Ada stylus, penting. Ada stylusnya buat coret-coret ya. Office Home and Student udah pasti, garansi 3 tahun premium care. Ini udah agak gila nih kalau Lenovo, kalau garansi emang ajaib ya. Garansi gila-gila nih. Gak ada batasan klaim. Iya, 3 tahun premium care. Terus accidental damage protection 2 tahun nggak ada batasan klaim. Itu nggak ada batasan klaim. Jadi kalau misalnya jatuh, rusak, ya masukin gitu. Selama bukan di part yang sama ya. Kalau part yang sama tuh tetap aja bisa 2 kali. Iya, 2 kali maksimal. 2 kali gitu kan. Saya kalau part sama sampai 5 kali rusak tuh mah kayak disengaja iya, sih. Disengaja. Emang keterlaluan sih memang. Nggak belajar itu namanya. Lagi-lagi masalahnya paling cuman nggak bisa di-upgrade. Iya, tapi lagi-lagi udah asik sih. Lalu ada lagi ini juga kemarin, ini keren. Yoga 6, Yoga 6. Yoga 6. Lagi-lagi convertible ya, karena kalau ada namanya slim tuh baru nggak convertible. Kalau Yoga 6 itu berarti convertible 2-in-1. Ini bodinya lebih kecil, harga sedikit lebih murah, dan penampilannya
Fabric. Itu yang bikin beda. Soalnya kan kalau misal di laptop yang harga segini biasanya ya pakai kayak aluminium Ya, atau magnesium apalah gitu ya, keren. Ini ada lapisan fabriknya gitu, Fabric. beneran berasa beda. Beda banget, dan fabriknya juga tahan air ya. Iya, Ya, tahan air juga. Jangan dicemplungin ke air, jangan. Maksudnya tahan air itu ya kalau ada kotoran Pepesan apa tuh ya gitu. bisa dibersihin tuh gampang di situ, nggak ngeresep gitu kan. Ryzen 5 6 core 12 thread, RAM 16 GB dual channel, setengah tera juga SSD-nya. Layarnya juga lagi-lagi touchscreen 13,3 inci Full HD IPS 72% NTSC. Ada apa lagi? Selain itu kita dapat stylus juga, Dapat stylus sama juga. kayak yang sebelumnya tadi, Oke. sama Office Home and Student kayak biasa, Oke. dengan garansi yang sama juga 3 tahun premium care dan Iya. ADP-nya 2 tahun. Ini kalau udah garansi mah gila ya. Iya. Dan lagi-lagi kelemahannya sama, 16 GB tidak bisa di-upgrade, tapi kayaknya tidak Nggak masalah. Karena udah 16 GB Iya, ya. udah 16 GB. Kemudian ini lucu sih. Hmm. Ini lucu, mungkin agak di luar pertimbangan, kalau kalian nyari-nyari mungkin nggak pernah diperhitungkan. Ini ada MSI Modern di sini. MSI Modern Modern 14. 14. Apa sih? B11SB. P11. Contekannya bilang B11SB di sini. Harga? Harganya ada di 14 jutaan rupiah. Ini lucu nih, ada 2 varian di sini. Iya. Ada yang Core i7 1165G7, 4 core 8 thread, RAM 16 GB. Lalu ada yang pakai i7 1195G7, 4 Iya. core 8 thread. Ini agak aneh sih prosesornya ya. Iya, agak aneh. Baru nih sebetulnya. Prosesor Prosesor terakhir baru. akhir-akhirnya Gen 11 ya. Akhir-akhir Gen 11, dan kalau kemarin sempat lihat juga di Arc Intel, bedanya dia boost clock-nya, maksimum boost clock-nya lebih tinggi. Lebih tinggi. Iya. Terus GeForce MX 450. Iya. Nah, jadi ada MX 450-nya di sini. Kalau buat yang pakai Premiere kebantu. Masih kebantu lah kalau 450 ya. SSD 512, layar Full HD IPS level, mendekati 100% sRGB. Lalu, nah ini ada Thunderbolt. 14 juta ada Thunderbolt. 14 juta ada Thunderbolt ya. Pertimbangannya ini, catatan kami itu ada 1 slot SODIMM. Jadi kalau mau upgrade RAM yang lama itu nggak bisa dipakai lagi ya. Iya, Harus di-replace. di situ. Gitu. Jadi cuman single channel. Tapi berdasarkan pengujian kita yang udah modern ini aneh. Iya, kemarin soalnya kita juga sempat dapat modern yang RAM-nya juga cuma bisa single channel. Pertama-tama awal kayak Kayak apaan pesimis sih? gitu ya kita. Gitu ya. Saya begitu dites aneh. Bisa gini ternyata. Hasilnya juga nggak mengecewakan gitu. Iya, performance-nya ternyata bisa tinggi. Iya. Entah diapain sama MSI, single channel kayak dual channel rasanya. Ya Mirip-mirip. emang kencang yang satu ini. Gitu. Jadi pilihannya menarik. Kita jamin bakal bikin pusing yang di sini. Iya. Kalau bingung diulang lagi aja videonya, dicek satu-satu. Dan kalau misalnya kalian punya jagoan kalian sendiri, tulis di kolom komentar. Tulis aja ya. Nggak usah baper kalau nggak masuk dalam list kita. Tulis aja di kolom komentar. Oke, tentunya ini untuk laptop non gaming. Kita masih ada lagi untuk kategori laptop gaming ya. Udah ada yang keluar juga sebelumnya dengan rentang harga yang lebih rendah. Lalu ada laptop biasa mulai dari 2 juta. Kita udah bikin 2 juga juta. videonya. Dicek aja semua videonya ya. Nah, tapi untuk saat ini kayaknya cukup dulu. Nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Saya Didi Irfan. Saya Rifki. See you.